Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat dan juga mungkin kalau ada dari komunitas yang lain yang gabung ya. Malam ini temanya menarik tentu, apalagi kalau ada dari grup lansia ya, bahwa pikun itu bisa diatasi ya. Nah, pembicara utamanya Mas Gunggung, ya semuanya udah kenal, tiap pagi pun cukup sering, ya hampir 50-60% kali ya, olah nafas PHS itu kalau praktek bersama pagi hari ya kita dengar suaranya itu bukan suara saya tuh ya, itu suara Mas Gunggung, kecuali Wim Hof 1, Wim Hof 2, ya, selebihnya itu suara dari Mas Gunggung lewat OMG ya, yang di-upload di YouTube ya. Kecuali lagi serial-serial MBSR yang saya ambil dari John Kabat-Zinn yang saya modifikasi berdasarkan pengalaman hidup saya sehingga muncul serial olah nafas body scan, lalu olah nafas sukacita, olah nafas kasih, ikhlas, pengampunan, pengharapan, dan memang diambil dari John Kabat-Zinn. Nah, selebihnya maka semuanya boleh katakan kita sendiri pun pola hidup sehat PHS ya menggunakan olah nafas ritme karena Mas Gunggung udah puluhan tahun mengajarkan olah nafas dan sangat unik mungkin di dunia yang mendalami ritme ya hanya Mas Gunggung ya. Dan malam ini temanya adalah pikun demensia bisa disembuhkan. Nanti setelah selesai Mas Gunggung, saya akan tambahkan 5 menit paling lama, 10 menit paling lama ya. Dari pengalaman saya sendiri mengatasi masalah indeks memori otak ya. Setelah itu kita buka di sesi tanya jawab. Nah, jadi teman-teman nanti pertanyaan seperti biasanya di pola hidup sehat kita pertanyaannya gaya tulisan ya. Jadi tulis saja di chat ya supaya nggak ngalor ngidul kalau audio dibuka ya. Jadi tanya jawab dari sekarang pun bahkan kalau mau udah mulai bertanya ya ditulis saja ya yang sehubungan dengan uh, pikun lupa ya, lupa masa depan, lupa jangka pendek, lupa jangka panjang, karena ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Ya, ntar kita akan dengarkan bareng-bareng atau saya akan tambahkan juga. Ya, itu pendahuluan dari saya singkat saja dan saya akan langsung berikan ke Mas Gunggung sehingga ada waktu panjang untuk presentasi. Ya, silakan Mas. Siap, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kalau yang sudah ikut di grup PHS maupun yang di OMG, ya biasanya sudah cukup kenal. Tapi kalau yang belum, ya kita kenalan dulu. Ya, jadi secara singkat, apa yang dijelaskan ini mungkin bisa dibilang apa namanya terlalu rumit atau dibilang sederhana juga tergantung nanti penafsiran masing-masing. Tapi apa yang saya ceritakan ini adalah berdasarkan pengalaman saya melatih para lansia purnawirawan. Jadi saya sehari-harinya melatih lansia purnawirawan itu sudah 13 tahun dan berjalan sampai sekarang. Jadi dari usia beliau-beliau 70 tahunan, sekarang sudah 83 tahun. Jadi bayangkan dari usia 70 sampai 83 tahun. Jadi saya melatih sudah 13 tahun lansia. Nah, sepanjang perjalanan melatih itu, saya melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dan materi-materi yang saya berikan pada lansia ini juga sebagai sekaligus menjadi materi masa depan saya. Karena nanti ke depannya saya ingin seperti apa pada usia beliau itu. Karena banyak pada usia misalnya 70 tahun, 75, 79, 80, itu orang ya kena stroke gitu kan, pakai kursi roda, kemudian ada kelumpuhan, kemudian banyak pikun, terus diabetes, macam-macam lah, kolesterol tinggi, asam urat, macam-macam. Sehingga pada usia itu banyak sekali pantangan-pantangan harus dimakan gitu kan, malah nambah stres. Banyak sekali kegiatan-kegiatan fisik yang tidak bisa dilakukan juga nambah stres. Ya karena keterbatasan kemampuan otot, kemampuan fisik. Termasuk juga pergaulan. Kenapa? Karena ya pikun. Ya mengingat temannya nggak tahu, ya kan. Kalau ditanya siapa temannya juga nggak bisa jawab. Kalau ditanya aktivitas apa hari ini juga nggak bisa jawab. Ya itu banyak saya temui di lapangan. Karena kebetulan dari kelas lansia purnawirawan inilah metode napas ritme berkembang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri selama bertahun-tahun bagaimana mereka yang rajin latihan napas, rajin bergerak,
di usia yang sudah tidak muda lagi, kita nyebutnya warga negara senior ya, yang usia di atas 70 tahun, dibandingkan mereka yang tidak pernah olah napas, tidak pernah bergerak di usia-usia segitu. Itu bedanya jauh banget antara langit dan bumi. Nah, itulah kenapa sering saya ingatkan kepada banyak teman-teman di komunitas OMG, juga yang dari komunitas PHS, jika kita usia sudah 50 tahun ke atas, begitu ya, paling tidak 50 tahun ke atas, ayo sudah mulai merubah pola pikir, sudah mulai harus merubah aktivitas fisik, mulai bergerak, mulai latihan napas. Mau nggak mau harus seperti itu. Karena ini akan sangat mendukung sekali seiring pertambahan usia akan semakin banyak hal-hal yang menjadi degeneratif di badan. Struktur syarafnya, kemampuan syarafnya, impuls listriknya, myelinationnya, kemudian gula darahnya, metabolismenya, nitrik oksidenya, kelenturan pembuluh darahnya, memorinya, dan sebagainya. Itu semua akan secara alamiah, hukum alamnya adalah menurun. Kita tidak bisa membuat itu balik ke mungkin 40-50 tahun lalu. Tetapi kita bisa menunda atau mengurangi dampak atau mengurangi efek degeneratif yang terjadi di sana. Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Ya, kita langsung saja. Ini akan dibikin sederhana, tidak terlalu kompleks, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kita akan lihat, apa itu pikun? Secara umum ini bukan penyakit, tapi merupakan kondisi yang ditandai paling tidak ada dua gangguan pada fungsi otak. Yang pertama adalah kehilangan kemampuan mengingat, yang kedua kehilangan kemampuan menilai. Jadi kehilangan kemampuan mengingat dan kehilangan kemampuan menilai. Penyebabnya secara umum ada dua. Yang pertama adalah rusaknya sel saraf, yang kedua rusaknya hubungan antara sel saraf. Jadi waktu kemudian saya meneliti mengenai struktur otak, karena di dalam teori napas ritme ini berbicara mengenai frekuensi dan gelombang, otomatis bagian-bagian tubuh yang menghasilkan frekuensi dan gelombang itu salah satunya adalah otak. Jadi ketika sedang meneliti otak yang berhubungan dengan frekuensi alfa, beta, delta, theta, gamma, saya tidak hanya kemudian meneliti mengenai bagaimana ritme-ritme napas yang dapat menghasilkan gelombang alfa, beta, delta, theta, gamma, melainkan juga bagaimana physically dia terbentuk di otak. Area-area mana, kemudian keterhubungan antar syaraf, kemudian selubung mielinnya itu ada yang rusak, ada yang enggak, itu kemudian dilihat bagaimana cara meningkatkan dan sebagainya. Maka kemudian ketemu banyak hal sekali. Dan memang ketika kemudian dilakukan perubahan lewat latihan-latihan ritme tertentu, napas-napas tertentu, atau teknik-teknik tertentu, maka sel-sel syaraf ini melakukan pemulihan. Jadi kerusakannya diperbaiki dengan sendirinya. Kemudian hubungan antara sel sarafnya juga diperbaiki dengan sendirinya. Jadi memang Tuhan tuh kasih karunia pada otak manusia, yakni kemampuan dari sel saraf untuk melakukan penggandaan diri. Sehingga dia bisa saling sambung menyambung. Ini disebut sebagai neuroplasticity atau plastisitas otak. Neuroplasticity, plastisitas saraf. Nah, dengan cara seperti ini, maka fungsi-fungsi tertentu pada otak ini dapat dipulihkan. Nah, apabila kita membiarkan rusaknya sel saraf dan rusaknya hubungan antar sel saraf ini terus-menerus, tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan, tidak ada upaya untuk mengetahui, memahami gejala, lalu melakukan upaya-upaya, maka ujungnya akan berakhir menjadi Alzheimer biasanya. Ujungnya akan berakhir menjadi Alzheimer. Nanti kerusakan sel saraf dan rusaknya hubungan antar sel saraf ini bergantung pada area otak mana yang mengalami kerusakan. Jadi kalau rusak di bagian memori, ya dia akan kehilangan kemampuan untuk mengingat, gitu kan. Jika muncul rusaknya di bagian motorik, gitu kan, ya dia akan punya merusak kemampuan yang berhubungan dengan motorik dan seterusnya. Tapi pada akhirnya, jika ini dibiarkan terus-menerus, ujungnya Alzheimer. Nah, karena ini Alzheimer, maka kita boleh untuk melihat apa yang dinasehatkan oleh komunitas Alzheimer Indonesia untuk mengenali 10 gejala umum demensia Alzheimer. Kenali apa saja? Yang pertama adalah gangguan daya ingat. Cirinya sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi. Lupa janji, menanyakan dan menceritakan hal yang sama berulang kali. Lupa tempat parkir di mana dalam frekuensi tinggi, artinya sering ya. Dan ini waktu awal-awal dulu tuh saya alami kira-kira 12-an tahun lalu lah di Angkatan Laut. Jadi biasanya
selesai latihan itu kita nggak ada protokol tambahan. Saya nggak ada tambahan latihan. Jadi selesai latihan biasanya kita istirahat, kemudian minum, biasanya dikasih teh tawar, kemudian ada buah-buahan di situ, kemudian kadang-kadang juga ada ubi-ubian, rebus-rebusan gitu. Setelah itu yang ngobrol aja, seperti biasa ngobrol. Kemudian ketika saya melihat bahwa pentingnya usia-usia lansia 70 tahunan ini untuk supaya menjaga tidak kehilangan daya ingat, maka saya membuat protokol tambahan yakni untuk mereka bercerita, untuk bercerita. Jadi saya ngomong sama penanggung jawabnya, Pak, ini selesai latihan dibuat sesi bercerita karena dulu belum pandemi ya, jadi kita kumpul secara wajar biasa lah. Jadi saya bercerita itu cerita apa aja, cerita tentang 30 tahun waktu masih kadet, masih jadi kadet. Ada yang cerita ya 15 tahun lalu atau 30 tahun lalu masih jadi ngosek WC, ngosek kapal jenderal, ya semacam-macam lah. Ada yang cerita naik turun gunung, pokoknya tugasnya adalah selesai latihan, duduk sambil santai, makan sayur, makan buah, makan rebus-rebusan, sama ditemani teh hangat atau air putih hangat, cerita. Nah, cerita. Tujuannya Pak, supaya merangsang memori untuk bisa tarik mundur ke belakang. Cerita. Dan ini menjadi kebiasaan selesai latihan pada saat itu. Sebelum pandemi jauh ya. Jadi selesai latihan cerita. Karena saking seringnya, saya menyaksikan. Karena waktu itu kita latihannya hari Selasa dan Kamis. Jadi kalau hari Selasa, topiknya misalnya tentang A. Ah, nanti hari Jumat ya, Selasa dan Jumat. Hari Jumat topiknya bisa A lagi. Tapi ketika menceritakan A itu, seakan-akan yang waktu hari Selasa itu belum pernah diceritakan. Jadi seolah-olah hari Jumat itu adalah hal yang baru, dia ceritakan topik yang sama seperti waktu hari Selasa yang lalu. Jadi artinya sudah lupa bahwa topik itu sudah pernah diceritakan pada hari Selasa lalu. Selisihnya 3 hari ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya kan hanya 3 hari. Kemudian saya perhatikan juga hari Selasa depannya yang ke depannya lagi topiknya sama, diceritakan oleh orang yang sama. Lah, kok topiknya ini lagi. Tapi ketika cerita topik yang sama itu seolah-olah itu adalah hal yang baru pertama kali diceritakan. Padahal sudah 2 kali tuh minggu lalu, hari Selasa diceritakan, hari Jumat diceritakan. Ini saya berbulan-bulan mendengar cerita seperti ini secara bergantian. Nah, ini terbukti kan bahwa memang sering lupa, ada gangguan daya ingat pada usia tertentu. Tapi dengan dirangsang seperti itu, maka pada setelah beberapa bulan kemudian, ketika misalnya dia bercerita pada topik yang sama, lalu dia teringat, minggu lalu kan saya sudah ngomong ini ya. Ya udah saya ganti topik aja. Nah, berarti sudah mulai tuh. Berarti sudah nggak lupa lagi. Berarti minggu lalu, hari ini dia ingat bahwa minggu lalu saya sudah cerita topik yang mengenai itu. Wah itu saya dengarkan puluhan kali, ratusan kali, kalau bisa mungkin ribuan kali ya, sepanjang 13 tahun terakhir itu, dengan topik-topik yang menarik sekali lah, yang banyak memberikan ilham. Tapi dari sini, akhirnya konsep bercerita ini membuat para lansia ini bisa mengurangi efek dari lupa atau demensia atau pikun ya. Karena begitu mereka, oh iya ini kan materi yang kemarin, oh berarti dia ingat. Nah gitu kan, berarti membaik. Padahal yang sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya itu selalu menceritakan hal yang baru seakan-akan yang sebelumnya sudah belum pernah diceritakan, seakan-akan baru. Padahal 2 minggu sebelumnya, kadang-kadang 3 minggu sebelumnya, atau sebulan sebelumnya itu udah cerita kayak gitu. Nah ini nih penting ya. Jadi gangguan daya ingat. Kemudian sulit fokus, sulit melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Misalnya, lupa cara masak, cara mengoperasikan telepon, handphone, tidak dapat melakukan perhitungan sederhana, bekerja dengan waktu yang lebih lama, dan sebagainya. Nah, ini pun juga saya temui awal-awal ketika saya melatih para lansia itu. Lalu kemudian saya mulai latihan, ajarkan latihan untuk fokus. Caranya bagaimana? Jadi waktu itu kita menggunakan medium namanya bambu raut. Jadi bambu raut itu adalah alat latihan bela diri yang khas Merpati Putih waktu itu. Cuman saya adopsi, saya pakai. Tapi bambu rautnya bukan untuk dipukul-pukulin. Kalau kami di bela diri, biasanya bambu rautnya kita pukul-pukulin pakai sisi telapak tangan, pakai pukulan dan sebagainya, pakai jari-jari, tusukan jari dan sebagainya. Yang intinya untuk bela diri. Tapi kalau untuk lansia penawiran waktu itu, saya ajarkan mereka untuk balancing. Jadi bambu rautnya diletakkan di atas telapak tangan, lalu mereka belajar untuk menyeimbangkan. Fokus pada balancing, keseimbangan. Dan ini sangat membantu sekali.
Jadi ada latihan yang seperti itu yang saya terapkan di Angkatan Laut selama ya let's say 12-an tahun lah, 11-12 tahunan. Kemudian yang ketiga, sulit melakukan kegiatan familiar. Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengemudi, sulit mengatur keuangan dan sejenis itu. Disorientasi, bingung akan waktu, tanggal, hari-hari penting gitu kan. Bingung di mana mereka berada. Ya, kayak tadi cerita, kayaknya kok minggu lalu saya udah cerita kok belum ya? Wah, tapi sekarang sudah bagus, memori udah bagus banget. Padahal usia sudah 83, masih bisa ingat kejadian 60 tahun lalu. Masih bisa ingat kejadian 50 tahun lalu, kan luar biasa. Ya. Kesulitan memahami visual spasial. Apa itu? Untuk membaca, mengukur jarak, membedakan warna, membedakan sendok, garpu, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, dan sebagainya. Nah ini di kelas Lansia Gunawarman ini saya latih mereka untuk belajar namanya brain gym. Jadi brain gym itu gerakan kita pakai gerakan tangan yang gampang. Gerakan tangan antara tangan kanan dan kiri berbeda secara bergantian. Misalnya tangan kiri menunjuk angka 1, tangan kanan menunjuk 2 jari. Ntar gantian. Tangan kanannya yang 2 jari, tangan kiri 1 jari. Tangan kanannya 1 jari, tangan kiri 2 jari. Terus begitu namanya senam brain gym. Senam otak. Dan ini sangat membantu sekali dan terlihat sekali perbedaannya ketika sudah dijalani berminggu-minggu. Ya memang tidak instan ya, karena kan sudah sepuh ya. Tapi lakukan saja latihan seperti brain gym itu, penting sekali. Lakukan secara sederhana saja. Tangan kanan dan tangan kiri aktivitas yang berbeda secara bersilangan, bergantian. Kayak tadi contohnya, misalnya tangan kiri 1 jari, angkat 1 jari, tangan kanan 2 jari. Nanti gantian, tangan kirinya angkat 2 jari, tangan kanan 1 jari. Nah seperti itu. Gangguan berkomunikasi, kesulitan berbicara, dan mencari kata yang tepat untuk menjelaskan suatu benda. Seringkali berhenti di tengah percakapan. Nah, ini yang tadi pentingnya untuk kelompok lansia berkumpul, membangun komunitas, atau bergabung di komunitas secara offline. Jadi saya ingetin ya, secara offline, bukan online, karena beda. Offline itu kita ngomong, maka nanti akan kelihatan semua potensi dari isi otaknya untuk menjelaskan suatu topik secara runut, secara rinci, kelihatan kedengaran intonasinya. Apakah karena pernah ada kejadian begini? Ini saya tarik mundur sekitar 10 tahunan lalu ya, saya ingat betul. Datang peserta baru, dia menjelaskan cerita, tapi kita dengarnya begini, oh iya, iya, oh iya, oh iya, iya, gitu. Saya dengarnya gitu. Jadi saya dengarnya kayak gitu. Padahal saya ngeliat serius. Si bapak ini serius ngomongnya, gitu. Tapi kita dengarnya, lo iya, oh iya, iya, oh iya, iya, gitu. Ini berarti ada kesulitan berbicara, ya kan? Mungkin di otaknya si apa bapak itu waktu itu 10 tahun lalu itu, ya mungkin ngomongnya sih benar, tetapi yang kita tangkap nggak kayak gitu. Nah, ini mesti hati-hati tuh. Jadi kalau kita sudah mengalami kesulitan berbicara gitu kan, gangguan komunikasi, kita ngerasa ngomongnya benar tapi orang lain nggak ngerti-ngerti, tapi orang lain mungkin ngerasa segan sama kita, nggak berani negur gitu kan, atau nggak berani ngasih tahu bahwa, Bapak ngomong apa sih? Bapak kok nggak jelas ngomongnya, nggak berani begitu kan? Itu itu berarti ada problem tuh pada otak kita. Jadi mesti hati-hati. Nah, dengan kumpul bersama selesai latihan secara offline, kemudian saling bercerita satu sama lain, kita juga jadi saling bisa mendengar intonasi dari masing-masing. Ya kan, intonasi dari masing-masing, perbendaharaan kata, pengucapan dan sebagainya. Kalau nanti ada yang kayak gagap begitu kan, atau yang mungkin kayak sengau gitu ya, ya kita udah langsung ini ada apa nih? Kok sampai ngomongnya sengau ini Bapak nggak jelas ngomongnya, ya gitu kan kita biasanya udah kayak gitu. Harus hati-hati. Jadi ada gangguan komunikasi. Kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya. Lupa di mana meletakkan sesuatu. Bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut. Seakan-akan barang itu diambil orang. Padahal sebenarnya karena dia lupa aja. Ini mesti hati-hati. Mungkin kunci motor atau kunci mobil atau mungkin sabun atau mungkin apa saja. Botol vitamin, botol suplemen gitu kan. Ini mesti hati-hati. Nah, saya biasanya ada sesi tambahan di angkatan laut itu, saya lakukan dalam seminggu biasanya 1 kali untuk mengingat. Nah, jadi begitu nanti selesai latihan itu, saya selalu minta pejamkan mata, Bapak tarik mundur 1 jam ke belakang, lalu coba ingat-ingat di mana misalnya ya, sepatu Bapak yang tadi Bapak ambil dari mana, sepatunya diambil dari mana.
Nanti mereka akan ingat-ingat tuh, oh iya Mas Agung, sepatunya saya ambil dari rak yang di sebelah sana, misalnya gitu. Kemudian kalau yang buat tongkat, ya nanti saya sering bilang, Bapak 1 jam yang lalu ngambil tongkatnya dari mana? Ingat-ingat, oh iya tongkatnya saya ambil dari X misalnya, dari tempat apa misalnya gitu. Kalau pas lagi hujan, pada bawa payung, ya saya selalu ada tambahan latihan untuk coba Bapak payungnya diambil dari mana. Nah, begitu tuh. Saya kasih latihan sederhana seperti itu untuk mengingat. Ya ini efeknya bagus banget. Kemudian salah membuat keputusan, misalnya berpakaian tidak serasi, memakai kaos kaki berbeda antara kiri dan kanan. Kanan sendal A, kiri sendal yang B. Ini pernah kejadian dan beberapa kali, tapi itu 10 tahunan lalu ya, 11-12 tahun lalu lah. Ini sering kejadian. Datang, pakai baju olahraga, atasnya betul baju angkatan laut, seragam olahraga, bawahnya pakai training biasa. Harusnya training khas angkatan laut, yang warnanya biru dongker. Itu training biasa. Tapi seakan-akan ngerasa pakai ini sesetel, padahal enggak. Pernah juga ada yang datang pakai sepatu warnanya beda, kanan sama kirinya. Pernah ada yang datang pakai sandal warnanya beda. Ya memang seperti itu kejadiannya yang 11-12 tahun lalu lah, tarik mundur. Banyak sekali pengalaman yang ya saya awalnya tuh ya lucu gitu. Gitu kan, karena saya masih belum begitu memahami konsep-konsep ini pada waktu itu. Tapi ketika saya mulai memahami bahwa itulah bagian dari degeneratif, ya harus dicarikan solusinya. Harus carikan gimana problemnya diselesaikan gitu. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya ibu sering lihat bapak nih, bajunya ngaco nih, nggak kontras atau nggak sinkron gitu kan, atau sering salah ngelihat sendalnya bukan ketuker ya, tapi selang-seling. Dan itu sering, frekuensi ya sering begitu kan. Nah itu mesti hati-hati. Harus diwaspadai lah, bahwa itu ada masalah sama memori. Kemudian ini yang nanti akan jadi problem, yakni menarik diri dari pergaulan. Orang-orang sudah lansia, sepengalaman saya ngelatih para lansia yang sudah 13 tahun ini, dari 70 tahun sampai 83 tahun, sensitif, sensitif, sensitif terhadap everything, terhadap segalanya. Saya nih dulu, kalau intonasi saya kencang sedikit aja, padahal saya nggak punya maksud untuk marahi gitu, saya nggak punya maksud untuk kesel gitu kan sama beliau-beliau. Itu rasanya kayak mereka dimarahi dan bisa komplain. Bisa negur. Negurnya nggak ke saya, tapi negurnya ke atasannya. Kebetulan atasannya bintang 4 kan, nanti atasannya memerintahkan penanggung jawabnya untuk melapor ke saya. Itu bisa kayak gitu karena mereka menjadi sangat sensitif terhadap segalanya, terhadap intonasi saya begitu, terhadap penjelasan saya, kemudian terhadap tindak tanduk, perilaku, gesture. Itu bisa sangat sensitif sekali, seperti itu. Sehingga akhirnya kalau misalnya hal-hal seperti ini nggak disikapi dengan baik gitu kan, atau tidak dicarikan solusinya, maka lama-lama akan menjadi sangat introvert, akan jadi tidak mau bergaul, dan justru pada usia seperti itu menyendiri itu musibah, nggak boleh. Usia-usia seperti itu ya, waktu itu kan saya ngelatih di usia 70 tahunan, nggak boleh menyendiri. Itu bahaya banget, nggak boleh. Jadi kalau sampai mulai menarik diri, mulai menyendiri, nah saya bilang sama waktu itu sama Pak Laksamana, Pak, ini untuk orang-orang yang kelihatan jarang datang, mesti harus dijemput. Barangkali nggak ada kendaraan, nggak ada mobil gitu kan, atau anaknya nggak bisa ngantar, atau cucunya nggak bisa ngantar, atau mungkin supirnya ngantar yang lain gitu kan. Akhirnya waktu itu dibikin kebijakan, diperintahkan untuk tentara yang jaga menjemput selama masih di area yang memungkinkan. Ya tentu kalau di luar kota kan tidak mungkin. Tapi kalau masih di seputaran Jakarta Selatan, atau seputaran Pondok Labu, atau seputaran Pangkalan Jati, atau mungkin seputaran Fatmawati, itu dijemput. Dijemput, jadi ada tentara yang ngambil. Kenapa? Ditarik untuk berkumpul, ditarik untuk ya latihan, untuk berbagi dan sejenis itu. Nah kemudian jika ada masalah gangguan komunikasi, maka waktu itu diusulkan untuk memanggil guru nyanyi. Jadi kita selesai latihan tuh ada selesai latihan olah napas ya di Angkatan Laut itu ada ruangan khusus yang kayak studio gitu. Itu bernyanyi, nyanyi ya kan, nyanyi kan tentu saja ada intonasi gitu kan, ada vokal, kemudian ada apa namanya mengingat lagu-lagu dan sebagainya. Dan itu sangat menyenangkan sekali sampai akhirnya bisa bikin album. Nah, dengan cara seperti ini ditariklah
orang-orang yang menyendiri untuk datang agar tidak menyendiri lagi. Makanya penting banget bagi lansia tidak boleh menyendiri. Ingat-ingat yang tidak boleh menyendiri. Harus gabung dengan komunitas, usahakan secara fisik. Nah, itulah kenapa jika ada misalnya camp atau workshop-workshop gitu yang secara angka mungkin kita mampu gitu kan, usahakan luangkan waktu untuk datang, untuk berkumpul bersama komunitas, duduk secara fisik mendengar, secara fisik berinteraksi, secara fisik ketemuan. Itu penting banget. Walaupun mungkin topik bahasanya kita nggak ngerti-ngerti banget, ini ngomong apa sih instrukturnya, atau ini ngomong apa sih pembicaranya, itu nggak penting. Tapi kumpul bersama itu, ini salah satu obat bagi para lansia. Jangan biarkan sendiri. Apalagi misalnya ada rezeki cukup gitu kan, secara finansial mampu. Maka kalau ada event-event, ikut. Saya ada salah satu peserta di Semarang itu, yang kalau misalnya ada event selalu ikut. Ada event selalu ikut, ada event selalu ikut. Luar biasa. Walaupun mungkin nggak ngerti topiknya, dan baru ngerti ketika ikut 2 3 kali, baru paham, oh maksudnya ini. Ya kenapa apa kumpul bareng, ketawa-ketawa, makan bareng gitu kan, bercerita, mendengar, mengetahui hal-hal baru, belajar hal-hal baru, ini penting banget. Kemudian yang 10, setelah dia menarik diri dari pergaulan, otomatis akan menjadi perubahan perilaku dan kepribadian. Mulai emosional di sini, ya kan? Mudah bingung, curiga, berakhir pada depresi, takut atau tergantung secara berlebihan pada anggota keluarga, mudah kecewa. Nah, maka ini kalimat takut atau tergantung yang berlebihan pada anggota keluarga. Ini sering saya bilang, kenapa bapak-bapak pada mau latihan pernapasan? Waktu saya tanya, kenapa pada rajin latihan pernapasan? Biar kami tidak tergantung pada orang. Saya nggak mau stroke, saya nggak mau pakai kursi roda. Kalau saya pakai kursi roda berarti saya didorong. Kalau saya didorong kursinya berarti saya perlu orang untuk saya repoti. Kalaupun nanti saya mau mati begitu saja. Tidak mau merepotkan, tidak mau dirawat sampai berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan. Mati ya mati saja. Selesai. Sampai begitu tuh. Kenapa? Karena di usia-usia ketika sensitif itu, ya ketika kesadarannya muncul ya, itu memang pada dasarnya beliau-beliau itu tidak mau merepotkan orang. Tidak mau merepotkan orang. Mandi, ya mandi sendiri. Ya. Nyupir, ya nyupir sendiri. Jalan, ya jalan sendiri. Tidak mau didorong pakai kursi, tidak mau dimandikan, atau tidak mau dibantu, tidak mau. Ini seperti itu. Nah, kemudian mudah kecewa, ya, mudah marah, mudah putus asa, baik di rumah maupun di luar. Nah, ini penting banget. Jadi jika gangguan-gangguan ini muncul, ya maka diharapkan segera dilakukan tindakan. Ya kan? Paling gampang itulah berkumpul dengan komunitas yang mensupport. Maka dari itu saya menduplikasi kelas lansia punawirawan ini di kelas Zoom OMG yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat dengan jam yang sama. Seperti halnya saya ketika melatih di Angkatan Laut, jamnya sama persis, harinya sama persis, duplikasi materinya juga mirip-mirip, sekitar 80% sama. Itu ya alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Ya memang ada beberapa keterbatasan seperti misalnya nggak bisa cerita-cerita, nggak bisa saling sharing gitu. Ya nggak apa-apa. Paling tidak 80% apa yang saya duplikasi di Angkatan Laut ini dipraktekkan di kelas lansia punawirawan setiap Selasa dan Jumat. Ini kelas yang selalu stabil jumlahnya setiap bulannya dan hasilnya pun paling bagus untuk para lansia. Oke ya, ini 10 gejala umum. Jadi kalau kita ada salah satu di antaranya, segera melakukan tindakan untuk melakukan perbaikan. Yang saya ceritakan tadi berdasarkan pengalaman, saya melatih 13 tahun di Angkatan Laut. Jadi kalau ada berbeda-beda dengan yang kita alami, ya atau mungkin ada, oh ya ini saya belum melakukan ini. Oh seperti Mas Agung bilang, saya harus begini, harus begini. Ya mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan. Ada rezeki, ada event-event kumpul offline, datang. Di tempat yang memungkinkan, datang. Ya kan, tempat yang mungkin ya masih bisa dijangkau, datang. Secara finansial tidak ada masalah, datang. Karena itu sangat membantu sekali, sangat bagus sekali. Oke, sekarang kita lihat korelasi antara hipertensi dan pikun. Wah, ini ada hubungannya nih antara hipertensi dengan pikun nih. Jadi, saya dulu pernah bilang sama kelas lansia itu bahwa untuk generasi awal-awal dulu ya, eh, menjaga tekanan darah di usia lansia itu penting banget. Kenapa? Untuk menjaga supaya Bapak Ibu tidak pikun. Karena ada korelasinya. Kita lihat ya. Ada studi antara hipertensi dengan pikun.
orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi di usia paruh baya, ya kira-kira usia 40 sampai 64 tahunan ya, lebih mungkin mengalami kepikunan di kemudian hari, khususnya demensia vaskular, bukan kata saya nih. Nah, maka dari itu, kalau saya di angkatan laut itu, saya selalu bawa alat ukur tensi. Jadi selesai latihan tuh ditensi, tensinya wajar enggak. Nah, tensi wajar ini kan nanti kelihatan, ya kan angkanya. Lalu kemudian saya harus melakukan upaya untuk melakukan perbaikan pada latihan-latihan berikutnya. Atau memberikan beliau-beliau PR. PR untuk latihan menurunkan tekanan darah dengan olah napas. Kenapa? Karena saya tahu di statistik jurnalnya itu ada korelasi antara hipertensi dan kepikunan. Jadi kalau ya waktu itu kan saya ngajar di usia 70 tahunan sih memang sudah terlambat ya karena saya nggak tahu data beliau-beliau dari 40 sampai 64. Tapi paling tidak saya memegang data ketika saya melatih setiap selesai Jumat itu data selalu saya pegang. Laporan labnya juga selalu dilaporkan ke saya. Karena ini kesepakatannya seperti itu. Jadi saya tahu perjalanan data-data usia pesertanya. Nah, ini menjaga supaya tidak terjadi kepikunan khususnya pikun vaskular atau demensia vaskular. Apa itu demensia vaskular? Yakni gangguan pada memori, perilaku, dan kemampuan berpikir yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jaringan otak. Nah, ini disebut sebagai demensia vaskular. Jadi ketika saya memahami ini, oke, berarti saya harus merancang latihan untuk para lansia pada saat itu ya. Saya harus merancang latihan untuk para lansia purnawirawan ini agar mereka ada perbaikan pada memori, perilaku, kemampuan berpikir yang khususnya disebabkan dari berkurangnya aliran darah dan jaringan kotak. Nah ini, maka saya bikin latihan untuk beliau-beliau itu supaya hipertensinya normal dan membaik. Yang kemudian basicnya saya duplikasi di kelas 21 hari yang sedang berjalan. Jadi topik kelas 21 hari bulan September ini adalah mengenai hipertensi. Yang materi yang saya duplikasi dari materi lansia purnawirawan itu. Kenapa? Karena saya tahu ini penting banget. Jadi sering saya bilang kalau Bapak Ibu usia di atas 50, ya usahakan ikut kelas perbaikan hipertensi. Nah, saya lihat Pak Jarod juga sudah mulai waktu itu bikin bikin apa namanya latihan bersama untuk penurunan hipertensi. Memang itu penting banget. Hipertensi itu silent killer. Nah, salah satunya adalah terhubung dengan penyebab kepikunan. Nah, kondisi ini dialami lansia, gangguan memori perilaku. Kenapa? Karena degeneratif tadi. Degeneratif, ya kan? Jadi kalau misalnya ada masalah berkurangnya aliran darah ke jaringan otak, misalnya ya, ada gangguan pada pembuluh darah otaknya, penyumbatan, penyempitan, pendarahan gitu kan, ya berarti ini harus segera diberesin begitu. Maka saya menduplikasi apa yang saya ajarkan di kelas lansia penabaran itu, saya bikin kelas namanya penguraian pengentalan darah. Jadi bagi mereka yang ada resiko pada pengentalan darah, kita bantu. Ini loh, ada teknik napas ritme untuk mengurai pengentalan darah. Loh, gimana mas cara buktikannya? Loh, kita punya alatnya di kantor nih. Di OMG ini saya beli alatnya. Yang pertama namanya live blood analysis untuk melihat secara visual eritrosit agregasinya. Yang kedua kita punya trombosit analisis. Kita punya alatnya yang memang sesuai dengan standar medisnya. Jadi kalau misalnya tidak percaya dengan live blood analysis, ya harus percaya dengan trombosit analisis. Karena trombosit agregasi juga kita alatnya punya. Jadi setelah latihan bisa diukur kalau memang pengen mengukur ke sini. Namun karena alat untuk mengukur trombosit ini ada test stripnya, ya tentu saja harus bayar. Dan ini wajar lah, angkanya jauh lebih murah dibandingkan di laboratorium. Kita buktikan di kelas penguraian pengentalan darah. Kalau mau ikut, kalau mau ukur silakan datang ke kantor. Secara periode tertentu kita bisa ukur dari mulai bentuk sel darah merahnya sampai ke trombositnya. Karena pengentalan kita bisa lihat dari berbagai macam sudut, seperti misalnya dari eritrosit agregasi. Kita bisa melihat juga dari trombosit agregasi. Kita bisa melihat juga dari D-dimer. Nah, kalau D-dimer memang harus di lab. Kita nggak punya alatnya. Tapi ini akan mengurangi resiko bagi mereka yang ada masalah pada penyumbatan, penyempitan, atau pendarahan. Ya kan? Ya kalau penyempitan, biasanya nanti orang-orang ini akan disuruh minum obat pengencer darah tuh. Seperti misalnya Capridogel atau mungkin warfarin gitu kan. Atau mungkin dosis tinggi vitamin K2. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan dengan kepikunan. Jadi gangguan pada pembuluh darah otak akan memiliki efek pada pikunan. Nah, kemudian
yang seperti ini, ya, gangguan pembuluh darah ini, lebih beresiko menyerang orang di usia di atas 75 tahun, ya. Yang pertama usia di atas 75 tahun, yang kedua penderita hipertensi, ya, maka tadi saya bilang penderita hipertensi kan. Kemudian perokok, jadi kalau Bapak Ibu masih merokok di usia sudah remako ya, remaja kolot, istilahnya begitu, istilah di angkatan laut itu begitu, ya berhenti sajalah, kurangi resikonya. Dan orang dengan kadar kolesterol tinggi. Maka dari itu saya membuat latihan atau seminar atau kelas short course ya, kelas pendek gimana cara kita menurunkan kolesterol. Yang kemarin saya publikasikan mengenai seminar napas cepat gitu kan, potensi napas cepat salah satunya bisa dipakai untuk menurunkan kolesterol. Kenapa? Karena saya tahu ini salah satu faktor resiko. Hipertensi, OMG punya kelasnya. Penguraian pengentalan darah, saya bikin juga kelasnya. Dan ini semua ada proven by science, kemudian kita beli alat ukurnya, kemudian latihan-latihan untuk menurunkan kolesterol dan asam urat, kita juga punya kelasnya. Jadi memang hal-hal yang sifatnya pencegahan, hal-hal yang sifatnya pengobatan, ini di OMG ini secara umum kelas-kelasnya nyaris ada semua. Dari mulai sederhana, misalnya gimana cara menurunkan gula lewat olah napas, gimana cara menurunkan kolesterol lewat olah napas, gimana cara menurunkan asam urat lewat olah napas, gimana cara menurunkan tensi lewat olah napas, ini ada semua kelasnya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kok hipertensi bisa dibilang mempengaruhi fungsi otak? Nah tekanan darah tinggi seiring waktu akan menyebabkan tekanan pada pembuluh darah arteri. Hal ini menyebabkan arteriosklerosis atau penebalan pembuluh darah, kekakuan pembuluh darah. Maka saya pernah bilang di banyak video tuh, usahakan latihan ritme 55 yang sering untuk usia lanjut, sehari sejam, sehari sejam, sehari sejam. Kenapa? Ritme 55-nya saja itu punya manfaat untuk melenturkan pembuluh darah. Ritme 55, kenapa? Karena pembuluh darah arteri ini pembuluh darah yang waktu awal diteliti oleh ilmuwan namanya Mayer, ya, Traub Hering Mayer namanya, frekuensinya 0,1 Hz. Frekuensi 0,1 Hz itu dapat dicapai dengan ritme 55 salah satunya. Nah, maka jangan sepelekan ritme 55. Latihan ritme 55 yang sering, khususnya bagi lansia. Saya kalau ngajar di angkatan laut, 55 itu adalah makanan wajib buat buat mereka. Bahkan saya sering kasih PR kalau Bapak Ibu kalau Bapak lagi nganggur di rumah lagi nggak ada kerjaan, daripada mikir yang enggak, puter audio saya, puter ritme 55, entah 15 menit, entah setengah jam, entah 1 jam, latihan. Ya alhamdulillah nurut. Jadi ada waktu luang, 55 kan gampang sekali kan. Yang diperlukan hanya semangat untuk melakukan dan keseriusan untuk melakukan, itu aja. Kemudian yang kedua, lemak darah, berarti trigliserida. Nah, maka dari itu saya bikin latihan untuk menurunkan total kolesterol. Nah, ada juga untuk menaikkan HDL, ada juga untuk menurunkan LDL. Jadi bagi yang lihat testimoni dari Pak Laksamana Tanto Kuswanto itu, Jenderal Bintang 4 ya, mantan Kasal, beliau cerita bahwa saya sudah bertahun-tahun dengan obat, dengan apa segala macam, sudah tidak bisa turun-turun LDL-nya. Tapi dengan latihan olah napas, hanya dalam waktu 4 minggu sampai 8 minggu, LDL turun. Sampai detik ini, berarti sudah 13 tahun. LDL beliau itu stabil di bawah 100. Kok bisa? Ya karena memang saya memberikan latihan-latihannya yang dipakai untuk mengkoreksi apa-apa yang dianggap berbahaya pada usia lanjut gitu kan. Termasuk nitric oxide dan sebagainya. Nah kita lihat hipertensi ya. Jadi terdapat paling tidak ada 20 jurnal ilmiah yang membahas olah napas dan penurunan hipertensi. Karena ini faktor risiko terbesar untuk kepikunan ya, hipertensi. Selain yang kedua adalah faktor kolesterol tadi, lemak ya, lemak pada darah. Jadi ingat-ingat, hipertensi, lemak pada darah. Ini menyebabkan kerusakan pada sel syaraf dan kerusakan pada hubungan antara sel syaraf, sinaptogenetiknya. Oke, ya ini jurnalnya banyak lah. Kita tidak lihat semuanya. Saya akan bahas beberapa saja. Ya, kita lihat yang berhubungan sama yang gampang saja, yang gampang. Nah, jadi ketika kita melakukan slow breathing, maka ini kita lihat derajat jurnalnya adalah randomized control trial, ini derajatnya yang cukup tinggi ya. Hasilnya adalah dengan melakukan tarik napas 4 detik, buang napas 6 detik, terjadi penurunan
sistolik dan diastolik secara signifikan. Sistolik turun 12 poin, kurang lebih plus minus 2,7, dan diastolik turun 3,9 plus minus 4,4. Dan ini signifikan, hanya dengan ritme 46 selama 30 menit. Tapi dilakukannya 30 menit, tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 6. Saya udah ada audionya di YouTube, tinggal diambil saja, gratis. Ritme 46 adalah 0,1 Hz. Jadi ingat yang tadi saya sebutkan beberapa menit yang lalu, pembuluh darah arteri, ya kan, yang berperan jika mereka ada masalah pada kepikunan itu punya problem mengenai arterial sclerosis atau kekakuan pada pembuluh darah. Pembuluh darah arteri frekuensinya adalah 0,1 Hz, dapat dicapai dengan ritme 55, juga dapat dicapai dengan ritme 46. Jadi saya ada audionya yang ritme 55 disambung dengan ritme 46. Dilatih saja. Itu audionya kalau nggak salah 10-15 menit tuh. Dilatih aja setiap hari. 15 menit berarti kali 2 kan 30 menit sudah selesai. Nanti malam ada waktu luang, latih lagi 55, 46 atau 46-nya saja. Ini menurunkan tekanan darah. Sekaligus mencegah kekakuan pada pembuluh darah. Kita lihat lagi pengaruh dari ritme yang rasionya 2:1. Berapa rasio 2:1 itu? Contohnya ritme 48. Dan memang di jurnalnya bilang begitu, hanya jurnalnya itu ya kita harus membaca secara detail yang saya kasih warna merah tadi. Inhale 1, 2, 3, 4, exhale 1 sampai 8, ya kan? Berarti ritme 48. There was no pause, jadi tidak ada tahan napas antara tarik napas dan buang napas. Jadi alamiah, tarik 4, buang 8, tarik 4, buang 8. Penurunannya juga signifikan. Jadi bisa dipakai 46 boleh, 48 boleh. Kalau 48 dirasa berat, silakan pakai 46. Boleh pakai kombinasi 55 46. Audionya ada semua di YouTube saya tuh. Yang 55 sendiri ada dari mulai 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 60 menit ada. Kemudian 46 sendiri juga ada dari mulai 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam ada. Kombinasi 55 46 dalam satu audio juga ada. Kemudian 48 sendiri juga ada audionya. Dilatih kan gampang sekali tuh. Ya kan? Untuk menurunkan hipertensi. Karena sebagai faktor resiko kepikunan. Oke, kemudian kita lihat 48 ini bagian dari sesuatu yang disebut dengan saraf vagus. Nah, kita kenalan di sini. Nanti ada cara untuk korelasinya. Jadi di otak kita ada namanya saraf kranial, ada 12. Dari 12 ini 4-nya adalah saraf vagus, yakni oculomotor nomor 3, facial nomor 7, glossopharyngeal nomor 9, dan vagus nomor 10. Di antara yang 4 saraf parasimpatik yang ada di otak, di struktur saraf kranial ini, saraf vagus adalah yang menempati posisi yang cukup penting. Kenapa? Karena dia terhubung dengan lebih dari 80% organ tubuh kita. Nah, kita lihat pentingnya stimulasi saraf vagus pada Alzheimer. Karena tadi saya bilang di awal, kepikunan jika dibiarkan berakhir menjadi Alzheimer. Jadi jangan dibiarkan tuh, hati-hati, ya kan? Jadi kalau kita ngerti bagaimana cara menstimulasi saraf vagus, maka kita jadi punya solusi. Dan ini clinical trial, standar jurnalnya yang saya angkat. Ini pilot studi selama 1 tahun. Studinya terhadap 17 subjek. Intervensi diberikan stimulasi terhadap saraf vagus, istilahnya VNS, vagus nerve stimulation, untuk melihat variabel-variabel yang berhubungan dengan cerebrospinal fluid level, atau namanya total tau, THR 181, phospho-tau, dan A-beta 42. Ini kita nggak usah pusingkan istilahnya, ini adalah pengukurannya saja untuk melihat perubahannya. Pengukuran juga menggunakan Alzheimer Disease Assessment Scale, Cognitive Subscale atau ADAS-COG, dan MMSE. Hasilnya adalah signifikan. Nah, ketika distimulasi saraf vagusnya, terjadi peningkatan skor. Jadi ada perbaikan maksudnya. Dan kemudian tidak terjadi penurunan. Nah, dengan cara stimulasi aja saraf vagusnya. Gampang ya. Nah, ini juga studinya sama, hanya dia beda pada jumlah ininya, subjeknya, tapi intinya hasilnya mirip. Jadi ketika di stimulasi saraf vagus kita, maka kita jadi punya alternatif untuk melakukan perbaikan pada Alzheimer. Karena Alzheimer itu puncaknya dari demensia. Maka otomatis demensianya akan membaik dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya adalah, gimana cara kita bersentuhan dengan saraf vagus? Nah, kita nggak tahu. Cara megangnya gimana? Saraf vagus kan di dalam, ya kan gitu kan.
Nah, inilah kenapa pentingnya kita menggunakan rasio atau akal untuk memahami bagaimana cara kita menyentuh atau bersentuhan dengan cara vagus, secara logis, dan proven by science. Nah, ini kita lihat di sini dari Alzheimer Drug Discovery Foundation ya. Jadi, stimulasi terhadap saraf vagus ini memiliki efek neuroprotective benefit. Bukti-bukti penelitiannya adalah ada 3 systematic review, ada 1 meta-analisis clinical study, ada 1 meta-analisis dan seterusnya, ada banyak sekali. Jadi sudah sebanyak ini penelitian yang berhubungan dengan saraf vagus, ya kan? Maka kalau kita nggak manfaatkan pengetahuan ini, ya sayang. Kenapa? Saya tahu lebih dulu, maka saya manfaatkan untuk para lansia punawirawan. Jadi latihan-latihan lansia punawirawan ini dominan saya arahkan untuk saraf vagus, untuk perbaikan pada saraf vagus. Kenapa? Karena saya sudah baca bukti-bukti ilmiahnya, kemudian cara mensimulasinya, lalu saya terapkan yang gampang-gampang dulu. Memang ada yang harus pakai alat, ada yang susah gitu kan, ada yang rumit, tapi ada juga yang gampang. Jadi saya mulai dari yang gampang-gampang dulu. Nah tadi 46 sampai 48 itu salah satu yang gampangnya. Ya kan? Jadi balik ke pertanyaan, gimana cara kita bersentuhan dengan saraf parasimpatik atau saraf vagus? Nah disitulah baru kita kenalan dengan napas ritme. Karena kalau kita nggak mau kenalan secara secara rasionya, secara akalnya, nanti latihan napas ritme itu disangkanya gitu-gitu aja tuh. Padahal ini adalah cara kita bersentuhan dengan materi lewat frekuensi. Kita kan nggak bisa bersentuhan dengan materi kalau misalnya bendanya tidak kelihatan mata. Misalnya kita bersentuhan dengan jantung. Gimana cara kita megang jantung? Kita pengen bersentuhan dengan eh, tulang belakang. Gimana cara kita megang tulang belakang? Kita pengen bersentuhan dengan molekul glukosa. Caranya gimana? Saya pengen bersentuhan dengan cairan sumsum tulang belakang. Caranya gimana, Mas? Itu semua nggak bisa terindra oleh oleh telapak tangan saya, nggak bisa saya pegang kayak saya megang gelas gitu kan? Sama juga, gimana cara saya menyentuh saraf saraf vagus, cara saya menyentuh saraf parasimpatik? Nggak bisa. Kalau sudut pandangnya fisik, maka kita harus pakai pemahaman rasio di pemahaman akal bahwa frekuensi bisa menjadi jalan untuk bersentuhan dengan objek. Nah, itulah topik yang paling kuat dari napas ritme, yakni berbasis frekuensi dan gelombang. Karena orang tahunya penapasan tuh biasanya apa tuh? Energi gitu kan? Energi alam, energi langit, energi bumi, chi, prana, hara, dan sejenis itu. Tapi ada pemahaman lain mengenai olah napas, yakni pemahaman frekuensi dan gelombang. Jadi paru-paru sebagai pembentuk frekuensi manual. Itu salah satu hebatnya menurut saya ya dari teori ini. Dengan memahami napas ritme kita jadi memahami teknik-teknik besar yang ada di dunia. Kita akan memahami energi, kita akan memahami senci, kita akan memahami qigong, kita akan memahami merpati putih, kita akan memahami yoga pranayama dan sebagainya. Kenapa? Karena itu frekuensi dan gelombang semua pada akhirnya, ya kan? Walaupun mungkin balutannya energi, kultivasi dan sejenis itu. Oke, kita lihat apa-apa di badan manusia yang menghasilkan frekuensi dan gelombang. Salah satunya adalah heart rate dan respiration rate. Nah, kita ringkas ini ya. Nah, jadi Hertz itu adalah 1 cycle per second atau 1/60. Jadi korelasi antara Hertz dengan laju pernapasan adalah RR dibagi 60. Maka normal orang bernapas, frekuensinya bisa dihitung. Frekuensi napasnya bisa dihitung. Hertz-nya bisa dihitung. Nah, kalau sudah ketemu cara ngitung di atas kertas, ini berarti pemahaman logika ya. Pemahaman logika. Kita kan harus membuktikan secara empiris, kita harus membuktikan secara faktual. Nanti ada caranya. Kita lihat dulu ya, konsep dasarnya di napas ritme. Jadi kita mengubah laju pernapasan untuk menghasilkan frekuensi yang nanti frekuensi ini akan bergetaran dengan 11 sistem dan subsistem pada tubuh manusia. Baru setelah itu dilihat bagaimana perubahan metaboliknya, psikisnya, atau energetiknya. Jadi gampang banget kan? Jadi kalau kita pengen bersentuhan dengan struktur syaraf, sistem syaraf, maka ubah laju pernapasan kita dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi syaraf. Begitu. Kalau kita pengen bersentuhan dengan tulang, ubah frekuensi napas kita hingga memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi tulang. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas sampai sini gampang ya. Maka setiap pola pernapasan yang menghasilkan laju pernapasan tertentu akan menghasilkan frekuensi atau hertz. Dan ini bisa kita pakai, bisa kita buktikan secara faktual. Nah ini contohnya ya. Yang sebelah kiri adalah hertz-nya.
inhale exhale dalam hitungan detiknya di atas kertas. Ya. Kita juga nanti akan ada pembuktian menggunakan alat-alat, itu ada di video saya yang terpisah, nggak saya bahas di sini. Nah, kemudian kita belajar, misalnya kita bersentuhan dengan sistem syaraf, ya kan? Kita pengen sentuhan dengan sistem syaraf. Kenapa sistem syaraf duluan? Karena sistem syaraf disebut sebagai master system. Dia penting di antara yang penting. Ada banyak sistem syaraf, kita belajar dulu yang sistem syaraf otonom, simpatik, parasimpatik. Karena ini yang umum. Kalau ini sudah terbukti dan akal kita secara alamiah, secara logis bisa menerima pengetahuan ini, maka yang lain jadi gampang. Karena kita sudah percaya. Ya kan? Tapi percayanya adalah karena kita memahami lewat akal, memahami lewat nalar gitu. Nanti memahami yang lain jadi gampang kalau ini sudah terbukti di akal kita. Nah, sekarang pertanyaannya berapa frekuensi saraf otonom kita? Kita tidak akan bisa ngerti berapa frekuensi saraf otonom kita sebelum kita belajar teori HRV. Makanya kalau di napas ritme itu, HRV atau heart rate variability menjadi fondasi utama di dalam semua ilmu di dalam napas ritme. Peserta yang mau serius, Anda harus punya alat ukur HRV. Pengen tahu berapa frekuensi napasnya, Anda harus mengetahui, harus punya alat ukur HRV. Pengen tahu bagaimana mode kita, indeks stresnya dan sebagainya, Anda harus punya alat ukur HRV. Iya. Kenapa? Karena itu sebagai fondasi utamanya. Memahami HRV, kita jadi tahu berapa saraf simpatik frekuensinya, berapa saraf parasimpatik frekuensinya. Bisa ngukur untuk diri kita sendiri dengan sangat mudah, nggak pakai darah. Oke, jadi sederhananya, ketika jantung kita berdetak, memancarkan 3 frekuensi yang dengan algoritma power spectral density dipecah menjadi 3, yakni high frekuensi, low frekuensi, dan very low frekuensi. Ini frekuensi jantung dipecah menjadi 3. Ini kesepakatan sains dan medis. Jadi HRV-nya dipecah menjadi 3. Nah, high frekuensi dinisbatkan pada saraf parasimpatik dan low frekuensi dinisbatkan pada saraf simpatik. Jadi sekarang kita sudah tahu frekuensinya saraf simpatik dan frekuensinya saraf parasimpatik. Karena kita nggak bisa nyentuh tadi. Kita nggak bisa pegang saraf simpatik, kita nggak bisa pegang saraf parasimpatik. Caranya megang bagaimana? Caranya adalah ubah ritme napas kita dengan frekuensi tertentu. Maka frekuensi ini akan bersentuhan dengan saraf kita. Jadi napas kita bisa bersentuhan dengan saraf kita. Artinya apa? Semua intervensi yang dilakukan yang berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz akan mensimulasi simpatik. Semua intervensi yang dilakukan yang berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz akan mensimulasi parasimpatik. Gampang sekali. Ya kan? Sekarang jadi udah ketemu solusinya. Sekarang kita lihat korelasinya. Yang high frekuensi dengan parasimpatik, low frekuensi dengan simpatik, kita petakan dengan napas. Jadi kita lihat di sini. Untuk semua napas cepat akan direct parasimpatik. Jadi semua napas cepat frekuensinya tinggi, start dari 33, frekuensinya 0,17 Hz. Dia pasti masuknya ke stimulasi parasimpatik. Nggak mungkin 33 masuknya pada saraf simpatik. Kenapa? Karena saraf simpatik range-nya dari 0,04 sampai 0,15. Dengan 33 frekuensinya 0,17. Pasti masuknya parasimpatik. Demikian juga contoh 55 tadi, 0,1 Hz. Berarti dia masuknya pada frekuensinya simpatik. Jadi sekarang kita dalam konsep napas ritme, saya punya cara untuk menyentuh saraf simpatik dan menyentuh parasimpatik dengan cara mengatur detik tarik napas yang menghasilkan frekuensi yang berada pada range yang saya mau. Yang berada pada frekuensi yang nanti ingin menggetarkan apa. Jadi gampang sekali. 10-10, 0,05 Hz masuk pada simpatik. 22, 0,25 Hz masuk pada parasimpatik. 2,5 tarik 2,5 detik, buang 2,5 detik, 0,2 Hz masuk pada parasimpatik. Gampang banget. Jadi artinya kita sudah punya cara untuk bersentuhan dengan syaraf parasimpatik. Proven by science. Tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena memang begitu logikanya dan ada cara ngujinya. Nah, baru kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana cara kita menyentuh syaraf vagusnya kalau pakai napas. Sederhananya adalah untuk menyentuh syaraf vagus pakai napas, gunakan ritme yang rasionya 1:2. Yakni buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Maka pilihannya bisa 12, 24, 36, 48, 5, 10, 6, 12, 7, 14, 18, dan seterusnya. Ini saya ada audionya khusus di YouTube, videonya namanya ritme vagus.
seperti itu. Jadi cara mensimulasinya kayak gitu. Ada lagi nggak Mas cara mensimulasi sarvagus yang nggak pakai napas? Ada, ini saya terapkan juga di Angkatan Laut. Bisa menggunakan ketukan atau pijatan. Di kelas perbaikan memori juga nanti ada untuk ketukan atau pijatan. Nah, kalau misalnya di Angkatan Laut, saya pakai area ini. Area di telinga di dekat sini ya. Itu kelihatan yang apa namanya buletan warna biru, namanya tragus. Ya, gusnya itu vagus ya. Ada Simba Konchai. Nah, itu tinggal dipijat halus saja. Dipijat halus atau diketuk-ketuk. Diketuk-ketuk perlahan atau dipijat halus. Kalau diketuk-ketuk nggak nyaman, misalnya ada tinnitus begitu teng 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 itu rasanya kayak digodam gitu ya, pakai pijat halus saja. Pijat halus tekan-tekan sedikit, tekan-tekan sedikit, tekan-tekan sedikit sambil melakukan ritme napas misalnya 46 atau 48. Ini udah dipraktekkan. Ini cara gampang sekali, ya kan? Atau silakan bisa dikombinasikan dengan ritme napas dan pemijatan tadi. Jadi itu yang nanti akan mensimulasi saraf di mana simulasi saraf ini sangat efektif sekali terhadap Alzheimer dan sangat responsif sekali untuk melakukan perbaikan pada Alzheimer, di mana Alzheimer itu bisa masuk di kategori puncak dari kerusakan pada kepikunan. Ya, puncak kerusakan dari kepikunan. Jadi dengan memperbaiki Alzheimer berarti kita ikut memperbaiki kepikunan. Dengan latihan seperti tadi 4648 atau 24, 46, 48, 36, 5, 10, 6, 12, 7, 14 dan seterusnya, ada semua audionya di YouTube saya. Ditambah sedikit pemijatan di telinga tadi ini. Dan ini bukan saya karang-karang sendiri. Memang ini ada penelitiannya dari Alzheimer Drug Discovery Foundation. Saya ambil dari situ. Linknya ada di bawah tuh. Yang www.alzdiscovery.org. Research and Grant Clinical Trial Report. Ada di situ disebutkan memang areanya, titiknya. Kalau pakai alat ya bisa di belakang telinga juga bisa. Kemudian agak sedikit di dekat leher juga bisa. Tapi kita pakai yang gampang-gampang aja di dekat telinga tadi sini. Ya, di bagian sisi depan sedikit dekat lubang. Nah, itu. Oke, jadi ini yang uh, bisa saya sampaikan secara mudah untuk dipraktekkan ya. Saya kembalikan ke Pak Jarod. Oke, terima kasih Mas Gunggung ya Bapak Ibu. Sebelum tanya jawab, saya kasih testimoni. Ya, saya kasih testimoni. Jadi umur saya sekarang 62, ya udah barusan ngelewatin ulang tahun ya. Nah, saya mau tunjukkan nih. Ya, tentu hasil yang selama ini yang murah meriah ya, yang murah meriah pengukuran memori otak atau indeks memori ya, di mana ini data saya 5 Juli 2023 jam 4:43 menit ya. Saya punya indeks memori itu kuning, bahkan sebelumnya sebenarnya ada yang merah, tapi saya cari filenya tidak ketemu. Jadi saya ini kan 4 tahun terakhir ya, kalau Mas Gunggung udah puluhan tahun ya, saya baru 4 tahun ngajar olah nafas. Lalu bikinlah camp bersama ya, ya diantaranya camp bersama Mas Gunggung sama camp bersama Ibu Sinta. Nah beliau-beliau ini punya QRMA, saya baru punya 1 tahun, ya kan. Tapi dulu ya pokoknya kalau pas camp itu ya Mas Gunggung punya alatnya, Bu Sinta punya alatnya, ya saya minta dites aja gitu ya. Jadi jatuhnya itu kayak 4 tahun terakhir ini, 3 tahunnya itu 2 bulan sekali, karena kan 2 bulan sekali bikin tes ya, 2 bulan sekali. Lalu tahun ini khusus 2024 udah punya alat sendiri, ya 2-3 minggu sendiri saya tes. Nah, tapi saya cari yang file 2022 di mana memorinya merah nggak ketemu. Paling nggak ini ketemu yang warnanya kuning ya. Jadi indeks memori, ini halaman mengenai saraf otak. Dan saya kasih ulasan singkat gitu ya. Kenapa kok indeks memori saya ini kuning? Ya kalau cara kenyataannya ya itu tadi seperti yang dijelasin Mas Gunggung ya, banyak lupa ini, lupa itu gitu ya. Terutama yang memori jangka pendek. Jadi tadi minum belum ya vitamin gitu ya. Tadi kunci taruh di mana? Itu kan baru berapa jam yang lalu, sejam yang lalu.
Itu memori jangka pendek, tapi memori jangka panjang gitu ya. Si mantan, kamu punya mantan, ya, masa kecil, wah malah ingat semuanya. Jadi memori jangka panjangnya ingat, yang diserang jangka pendek. Nah, itu disebabkan salah satunya yang dari tentu penyebabnya banyak ya, seperti yang tadi dijelasin Mas Gunggung juga gitu ya. Selain juga faktor usia, tekanan darah tinggi, tapi yang di halaman ini aja gitu ya, ini berhubungan di mana memori otak, masalah otak ini ya, termasuk memorinya, karena disebabkan ini dia yang paling atas ini, pasokan darah ke jaringan otak. Makanya kalau dilihat di halaman pertama, peredaran darah, pembuluh darah, memang ada masalah sehingga pasokan darah ke otak ini berkurang. Jadi otak kurang oksigen, kurang darah, ya kurang oksigen, bahkan bisa kurang nutrisi. Maka ya memorinya jadi kuning karena pasokannya kuning. Maka saya nyoba naik ke atas dulu ya. Nah ini di halaman peredaran darah. Ya, memang di sini ada yang paling bawah pasokan darah ke otak kuning, pembuluh darah ke otak kuning juga. Jadi sebenarnya ada akar masalahnya atau penyebabnya salah satunya adalah pasokan darah ke otak yang kurang sehingga memorinya kurang. Lalu gimana membuat memorinya baik lagi gitu ya? Kan kalau banyak teman-teman bahkan dokter pun ya bilang ya udah faktor usia Pak, namanya memori ya begitu gitu ya. Menurut saya dokter bukannya nggak tahu ya, mungkin malas jelasin gitu ya. Apalagi kenyataannya betul memori otak itu nggak bisa cepat. Tapi begitu saya banyak belajar, ya terutama dari John Kabat-Zinn, memang beliau adalah psikiatri, dokter, profesor, dokter dari MIT Amerika, ya, guru MBSR, MBCT, dan di YouTube itu banyak banget mengenai MBSR dan struktur otak, di mana John Kabat-Zinn itu, ya karena dia punya alatnya, dia kepala klinik ya, jadi orang-orang yang rajin bermeditasi, termasuk para biksu gitu ya, itu dibawa ke Amerika di scanning otaknya dengan berbagai alat termasuk MRI untuk men-scanning otak. Itu yang saya jelasin di modul MBSR ya. Lalu banyak juga researcher PhD rumah sakit universitas karena John Kabat-Zinn ini kan ngajar olah nafas sudah 50-an tahun, beliau udah pensiun ya. Tapi generasi keduanya itu ya para researcher, PhD, dokter itu meneliti mengenai meditasi atau olah nafas khususnya MBSR, mindfulness ya, pengaruhnya terhadap amigdala, pengaruhnya terhadap hipokampus, pengaruhnya terhadap prefrontal cortex depan ini ya, otak kiri otak kanan. Waduh itu lengkap sekali. Nah singkat cerita aja saya yakin nih olah nafas bisa memperbaiki memori otak. Lalu kan saya latihan. Nah yang saya mau sharingkan ya, nanti kalau penjelasannya simak aja di modul-modul saya, modul 5 sampai 15 gitu ya. Ada di YouTube semuanya. Nah singkat cerita ya dengan keyakinan itu jadi saya selama 4 tahun kan konsisten banget olah nafas. Hasilnya apa? Oke, ini Juli 2023 ya. Lalu hasilnya saya tunjukkan dulu yang bulan Maret 2024. Nah, ini di indeks memorinya ini masih kuning. Tapi angkanya ini sudah berkurang. Jadi sama-sama kuning, tapi sudah berkurang. Nah, sebelum kuningnya berkurang, sebenarnya yang di atasnya dulu nih, pasokan darah ke otaknya udah hijau. Jadi sebelumnya ada file yang lain supaya nggak kebanyakan, di mana pasokan darah ke otak ini mulai membaik dengan olah nafas, olahraga, body stretching, ya body stretching itu nama lain dari yoga kan saya juga ngajarin ya, body stretching itu pasokan darah ke otak ini dari kuning pindah ke biru, yang memori otak masih kuning terus. Bahkan ketika pasokan darah dari kuning pindah ke hijau, memorinya masih kuning terus, tapi angkanya kalau diperhatikan dengan yang tadi, ya, nanti kalau disimak rekamannya, ini kan mengecil angkanya. Oke, singkat cerita, ini Maret 2024. Nah, terus ini adalah bulan April 2024. Nah, ini sebulan lagi nih, ya karena tadi angkanya sebenarnya udah mulai mengecil, maka sekarang mengecil lagi. Ya kalau mengecil, maaf, membesar lagi karena tadinya makin kecil kan merah, pindah kuning, tapi naik lagi gitu ya. Nah singkat cerita udah naik lagi udah biru deh. 1 bulan tadi kan Maret, ini April udah biru deh memori otaknya. Pasokan darah ke otak jangan tanya, udah hijau terus, yang lain udah hijau juga gitu ya. Maka terakhirnya adalah Juli sampai sekarang. Nah ini file bulan Juli 2024. Ada Agustus, ada September, ya sama. Ya sekarang udah jadi hijau semuanya, termasuk indeks memorinya. Nah, de facto juga memang saya mulai banyak
udah mulai jarang lupa-lupa gitu. Jadi memang otak itu bisa diperbaiki, ya bisa diperbaiki, sangat bisa, ya ilmunya bisa, ya buktinya saya juga bisa. Jadi di usia 62 tahun malah otaknya makin bagus, ya. Ini di bulan Juli saya masih 60, ini harusnya 61 malah ya. Nah, kan saya lahirnya 63, ya. Jadi masuk ke 61. Oh bener sih. Ya, jadi nah September 61 mulai masuk di 62 gitu ya. Oke. Nah, itulah paling tidak testimoni dari saya ya, di mana paling tidak ya akurat nggak akurat ya paling nggak ada alatnya lah gitu ya. untuk ngukur untuk ngukur Iya, memori iya. otak itu ada orang Iya, yang iya. dites pakai alat yang sama gitu ya, QRMA yang memang di situ bisa murah meriah mengukur memori otak ya, dari waktu ke waktu ya selama 4 tahun. Nah, begitu ada perbaikan angka aja semangat saya. Jadi paling enggak tuh saya mau berbagi ya. Kenapa sih kalau saya semangat olah nafas gitu ya? Tiap hari loh, tiap pagi gitu ya, bareng gitu ya. Ya ini kan hanya salah satu indikator aja memori otak kita membaik, membaik, membaik dari merah jadi hijau. Coba yang masih ada filenya kuning jadi hijau ya, kuning lalu biru lalu hijau gitu kan. Ya kalau mau pakai scanning otak MRI kan mahal gitu ya. Jadi paling enggak ada alatnya yang bisa untuk ngukur memori otak. Lalu kalau de facto ya sehari-hari paling enggak ya namanya istri udah jarang marah-marah gitu ya. Atau saya udah jarang nanya kuncinya di mana ya gitu. Nggak salah belok rumah, Pak ya, nggak salah rumah, Pak. Nah, gitu yang penting. Oke, oke. Sekarang saya akan bacain pertanyaan untuk Mas Gunggung yang jawab aja ya. Teman-teman silakan bertanya ya. Ini saya baru ada satu pertanyaan yang saya untuk dibaca. Mana yang lebih baik Mas, 55 atau 46 digabung atau dilakukan sendiri-sendiri? Ya, jadi kalau untuk berdasarkan pengalaman di Angkatan Laut itu 5546 digabung. Hmm. Itu lebih baik dibandingkan sendiri-sendiri. Jadi Seperti itu. misalnya 46 dulu terus diakhiri 55 gitu. 55 dulu baru 46. Ah, 46-nya terakhir. karena itu lebih lebih 46 kuat terakhir. simpatiknya yang 46 itu ya. Ya, buat parasimpatiknya. Dan terkait tadi QRME juga memang ya memang dilematis ya kan, dilematisnya begini. Ada banyak variabel yang kalau kita mau ukur secara lab murni itu mahal. Hmm. Ya kan, ukur secara mahal. Ya kayak tadi indeks memori kita harus CT scan. Ya kalau Profesor John Kabat-Zinn mah beliau profesor gitu kan, pasti ada grant dana riset orang dengan senang hati ngasih lah. Ya kan, pasti kan alatnya oke lah modern. Nah, tapi kalau kayak Pak Jarod kan suruh beli alat MRI, ya mungkin mikir 1000 kali. Ya sama kayak contohnya begini. Gimana cara kita mengetahui antioksidan di badan gitu kan? Ah, Ya, ya. tentu saja kalau misalnya kita di lab kan harus periksa yang enzimatik seperti SOD, superoxide dismutase, kita harus periksa glutathione, kita bisa katalase, kita periksa vitamin A, C, E, K, zinc, selenium. Kebayang tuh 9 variabel tuh. Kalau ke lab periksa itu mesti udah di atas 2 juta lah, udah pasti tuh sekali periksa. Jadi kalau kita pengen seminggu sekali periksa, ya berarti 2 juta lebih lah kurang lebih dikalikan 4 minggu udah 8 juta untuk periksanya aja. Ya kan? Tapi ya lewat QRME, walaupun mungkin itu bukan alat medis, paling nggak ada ukurannya. Dan ini pun ya lumayan lah. Kalau misalnya ada perubahan, berarti kan ya dengan subjek yang berbeda juga bisa dipakai gitu kan. Ya ada semacam rasa bahagia lah kalau berubah menjadi lebih baik. Kayak tadi kan menimbulkan semangat. Oh iya udah jadi hijau kan begitu. Ya sama kayak saya di kelas khusus antioksidan itu kan saya kasih dua opsi. Milih di lab atau bisa pakai QRME. Kita tunjukin data QRME-nya bahwa semua variabel QRME-nya naik setelah selesai latihan, semua variabel antioksidannya naik. Termasuk di kelas yang namanya kelas perbaikan memori. Itu Hmm. juga variabel indeks memorinya naik. Ya tentu nanti kita akan lihat ya, karena hubungannya sama tadi pasokan oksigen ke otak, kemudian indeks kekakuan pembuluh darah, gitu kan variabel-variabel itu beres dulu. Kalau itu belum beres, ya maka ini nggak akan gerak-gerak tuh. Angkanya cuma muter-muter di situ aja. Biasanya naik 1, 2, 3 poin, turun lagi, naik 1, 2, 3 poin, turun lagi, kan begitu aja. Tapi begitu nanti ini udah hijau semua, nanti ini mulai tuh geser-geser tuh. Ini kan hanya tinggal menyesuaikan aja. Nanti kira-kira gambaran sama seperti itu. Makanya memperhatikan pasokan di otak, pasokan oksigen di otak, kemudian memperhatikan kekakuan pembuluh darah.
itu semua faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan itu kelasnya di UMG itu ada semua tuh. Hmm. Kelasnya tuh tinggal orang ada resikonya di mana gitu, tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kan begitu. Oke, ini sebelum saya baca pertanyaan teman-teman ya, saya mau ceritakan juga nih ya. Kemarin tuh di salah satu camp di Kinasih di mana ada saya, ada Mas Gunggung, ada Dokter Genti. Nah, Dokter Genti yang dari Life Tree Clinic ya, pendiri pemilik dari Life Tree Clinic yang di Hang Tuah dekat Plaza Senayan. Beliau bawa alat untuk mengukur kadar antioksidan dalam tubuh ya. Nah, pas diukur Mas Gunggung sekian gitu ya. Dia masuk kamar tuh ya. Terus sejam kemudian dites lagi gitu ya. Dokter Kendi kaget loh ya, naik sekitar 5.000 poin kalau nggak salah, 10.000 poin gitu. Itu padahal kalau pakai suplemen tuh butuh seminggu lebih tuh. Ini 1 jam gitu ya. Ternyata di kamar cepet olah nafas. Karena mumpung ada alatnya waktu itu, kan saya nggak punya alatnya waktu itu. Jadi alat yang memang bisa dipakai untuk mengukur kadar antioksidan, alat khusus. Iya, Ya, QRMA yang ngukur macam-macam, dia ngukur antioksidan. iya. Nah, dokter Ganti juga sampai termasuk bingung-bingung itu, makanya juga, waduh, udah mulai ikut deh, ikut. Ya, kayaknya banyak dokter ikut olah nafas juga loh. Iya, jadi ya itu salah satu alternatif memang QRMI bisa dipakai. Selain QRMI juga sebenarnya ada tapi cukup mahal juga, namanya GDV. GDV itu Gas Dissolve Visualization. Itu bentuknya kayak kayak sinar-sinar, tapi memang itu ada patennya, ada jurnalnya ratusan. Itu mahal, alatnya sekitar 40-an juta lah, 30-40 juta. Ya, sama dengan kayak itu, kayak apa, Biowell. Biowell juga 40 jutaan. Ya, Biowell, keluaran Biowell, GDV itu keluaran Biowell. Profesor Konstantin Korotkov. Ya, itu mahal itu alatnya ya. Mahal, tapi memang itu proven by science sih memang, tapi mahal aja. Oke, ini ada pertanyaan. Menggabungkan apakah langsung atau jeda? Jadi misalnya 55 dulu, misalnya 46 dulu, bukan ya Bu ya, tadi disarankan 55 dulu ya, 55 dulu baru 46. Nah, sekarang ini nyambung atau pakai istirahat dulu, Mas? Boleh disambung, boleh pakai istirahat dulu boleh, nggak apa-apa. Ya, istirahat Kalau minum. misalnya waktu waktu luangnya kosong, sambungan aja karena audio yang saya bikin nyambung. Hmm. Tapi kalau misalnya, aduh kalau nyambung kepanjangan, ya 55 dulu, kelar, mungkin ke toilet apa segala macam minum seteguk dua teguk, sambil lanjut dengan 46 juga boleh. Hmm. Kemudian tambahkan untuk arsir-arsir dikit di sini, Hmm. Oke, ditekan-tekan sedikit. sekarang malah saya yang nanya tuh. Kalau misalnya kan saya sering pakai audio Mas Gunggung yang modifikasi ya, Wim Hof saya sebut modifikasi, mood booster, wah Besar, ya. tarik buang, sukacita goyang-goyang, itu saya paling senang banget itu ya. Nah, kalau selesai itu bagusnya 46 atau 55? Sebelum apa sesudahnya? Sudah, sesudahnya. Sesudahnya bagusnya 55 karena udah distimulasi. Karena Oke, semua semua Wim Hof itu pertama dia akan naikin parasimpatik, tapi parasimpatik yang umum, oke. parasimpatik umum. Jadi kan tadi kan ada 4 jalur parasimpatik. Ibaratnya Wim Hof tuh ya bagi rata lah, 25%-an dari oculomotor, glosopharyngeal, vagus sama facial. Nah, saya ada versi lain variasi dari Wim Hof itu yang pakai ritme vagus, yakni audio 1-2 sama audio 2-4. Jadi Ya. kalau pakai audio 24 itu udah langsung stimulasi. Jadi tarik 2 buang 4, tarik 2 buang 4, tarik 2 buang 4, tarik 2 buang 4 itu nanti disambung dengan tahan napas. Hmm. Jadi pokoknya persis seperti Wim Hof aja, bedanya kalau Wim Hof itu kan random sekali tarik buangnya. Suka-sukanya dia aja, pokoknya asal tarik, buang, tarik. Kalau di Ratpas Rhythm itu diatur. Tapi wilayah hiperventilasinya harus berada pada frekuensi parasimpatik. Maka ritmenya akan mulai dari 3,25 paling tingginya sampai kurang dari itu, misalnya 33, 22, 2,5, 2,5, 11, 1,5, 1,5, arahnya di situ. Jadi wilayah ritmenya cuma di situ. Maka yang bisa dipakai untuk secara vagus di wilayah parasimpatik cuma dua pilihannya, yakni 1,2 atau 2,4. Nah, setelah Satu itu dua atau dua saya empat. akhiri dengan 55. Ya, setelah satu misalnya 24, 24, 24, tarik 2, buang 4, ya, seperti kayak bimo persis, tapi bedanya Ah, tarik 2 detik, buang 4 detik. Diulang lagi, tarik 2 detik, buang 4 detik, namanya terus begitu. setelah Tahan selesai napas. setelah selesai itu, Nah, selesai, sambung dengan 55. oh, Betul. hmm.
Kenapa 55? Salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan oksigenasi dan yang kedua adalah untuk mengurangi dead space. Jadi saya pernah bikin video khusus judulnya The Power of Ritme 55. Apa itu dead space? Dead space itu adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Jadi ada dead space itu udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Jadi kalau kita tarik napas normal 500 ml, itu dead space-nya itu 150 ml. Jadi yang kita pakai untuk pertukaran gas itu hanya 350 ml. Itu dead space orang sehat. Itu kebayang kalau dia perokok, kalau dia ada sakit pada paru-paru, misalnya kayak TBC, emfisema, COVID, kanker paru, dan sejenis itu dead space-nya makin tinggi. Kalau misalnya dead space-nya makin tinggi, maka udara yang berperan dalam proses pertukaran gas itu makin sedikit. Nah, salah satu cara untuk mengurangi dead space adalah ritme 55, cara paling gampang. Jadi Hmm. ritme 55 itu gampangnya, dia akan meningkatkan tidal volume. Tidal volume itu udara yang berperan dalam proses pertukaran gas secara normal dan wajar. Gitu. Nah, maka selesai latihan semua ritme cepat, selalu kalau di UMG itu protokolnya adalah harus diakhiri dengan 55. Seperti itu. Ya, tambahkan 5 menit aja cukup. Iya, iya. Oke, makasih. Hanya 5 menit. Tekan-tekan telinga kiri atau telinga kanan? Nah, ini tadi soal tekan-tekan. Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, itu sebenarnya saya ambil screenshot itu dari apa namanya websitenya Alzheimer sih. Ada jurnalnya penelitiannya juga. Jadi kita tinggal tinggal tekan-tekan dikit aja dua-duanya kanan kiri begini. Ada dua area di sini sama di dalam. Yang nanti digambarnya bisa di screenshot ulang di rekaman nanti bisa kelihatan. Itu gampang banget. Sama di bagian belakang sini. Nah, kalau pakai alat, alatnya biasanya ditempel di dekat leher sini, di belakang sini atau di sini biasanya ditempel. Ada alatnya namanya VNS, Vagus Nerve Stimulation alatnya. Jadi fungsi alat itu nanti dia akan ngetuk-ngetuk jalur saraf vagus di tuk-tuk-tuk-tuk gitu. Jadi kayak ada stimulasi listrik kecil lah, gitu. Oke, ini pertanyaannya ya. Kita akan selesai dalam 10 menit lagi, jam 9 selesai. Ini ada pertanyaan walaupun nggak berhubungan sama tema, tapi karena nggak ada pertanyaan yang lain, ya boleh dah kita tanyakan mumpung ada Mas Gunggung. Terkait keluhan misalnya asam lambung, Asam lambung. olah nafas apa yang cocok? Ya secara umum kalau misalnya nggak mampu melakukan yang ada tahan napasnya, maka pilih ritme vagus saja. Kalau untuk lambung, secara umum ya, kalau misalnya orang nggak mampu ada tahan napasnya, pilih ritme vagus. Jadi sebenarnya kalau tadi pernapasan dan napas ritme itu sederhana sih pembagiannya, cuma tiga sih. Napas cepat, napas lambat, sama napas super lambat. Itu aja. Dan semua solusinya diselesaikan dengan tiga jenis ini. Hanya memang napas cepat itu ada kriterianya. Jadi semua ritme napas yang berada pada stimulasi parasimpatik. Jadi mulai dari 33, 22, 2,5, 2,5, 2, 1,1, 1,1, dan seterusnya. Itu masuk kriteria napas cepat. Nanti napas cepat ini bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri di luar penelitiannya namanya holotropic breathing. Holotropic breathing itu sama kayak yang Pak Jarod lakukan 200 kali itu. Yang tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang terus. Itu kalau di luar penelitiannya namanya holotropic breathing. Itu yang meriset namanya Grove, Dr. Grove namanya. Itu namanya holotropic breathing. Kalau holotropic breathing lebih ekstrim lagi, melakukannya 3 jam. Jadi tarik buangnya 3 jam. Tapi memang itu disebutkan untuk tidak boleh dilakukan sendiri. Kenapa? Ketika melakukan holotropic breathing atau tarik buang yang nggak ada jeda, nggak ada tahan napas, itu akan terjadi penurunan pasokan oksigen di otak sampai 40%. Nah, yang ngomong 40% itu memang risetnya. Jadi di buku ini, di bukunya Brett James Nestor ini disebutkan holotropic breathing. Jadi ketika seorang itu melakukan, kalau di Pajaro namanya Pak Wim Hof 1 ya, Wim Hof 2. Wim Hof Wim Hof 1, 1. imun Kalau booster. melakukan Wim Hof 1 itu, kalau di dalam penelitiannya namanya holotropic breathing. Nah, holotropic breathing atau semua hiperventilasi yang tarik buang, tarik buang, tarik buang cepat tanpa jeda, itu akan menurunkan pasokan oksigen 40%. Makanya kalau sudah ngerasa pusing harus berhenti atau diperlambat supaya napasnya kembali normal sehingga oksigennya masuk lagi. Kalau holotropic breathing itu tuh ekstrim sekali, 3 jam itu dia bisa bisa halusinasi, dia bisa nangis-nangis, kemudian bisa tertawa sendiri, tiba-tiba dari nangis jadi tertawa, itu videonya banyak sekali bertebaran. Namanya holotropic breathing. Itu buatannya dokter Grove. Ada lagi jenis yang lain. Nah, seperti itu.
Oke, kalau kanker payudara, metastase ke paru-paru, ya intinya kanker ya, olah nafas kanker. Ya ini pernah saya bahas di video khusus kanker. Jadi pertama adalah kanker dilihat secara karakteristiknya dulu. Jadi untuk dua jenis kanker ini sangat sensitif terhadap ketinggian, terhadap high altitude. Yang pertama kanker payudara, yang kedua kanker paru-paru. Jadi dua jenis kanker ini, ada yang ketiga nih, kanker prostat. Jadi tiga jenis kanker ini, kanker payudara, kanker paru-paru, sama kanker prostat, sangat sensitif terhadap ketinggian. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau Bapak Ibu punya duit banyak, liburan misalnya ke Kilimanjaro gitu kan, atau mungkin ke daerah-daerah yang tinggi lah begitu, kemudian stay di sana, let's say sebulan misalnya gitu, dengan latihan napas ringan pun, nggak pakai teknik apapun, ketinggian aklimatisasinya itu akan membantu untuk menurunkan pembentukan sel CA yang tiga jenis tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa kos yang harus dihabiskan? Mahal sekali kalau kita harus ke Kilimanjaro dan sebagainya. Maka opsi lainnya adalah belajar teknik yang mampu mensimulasikan sel seakan-akan naik ke ketinggian. Apa cirinya sebuah sel itu naik ke ketinggian? Yakni SpO2-nya turun. Jadi kalau kita naik ke ketinggian itu SpO2-nya turun. Maka semua teknik yang mampu secara ekstrim menurunkan SpO2 itu punya dampak signifikan terhadap tiga jenis kanker. Yakni kanker paru-paru, kanker payudara, dan kanker prostat. Itu saya ada rujukan jurnalnya segala macam di eh, video saya. Nah, teknik-teknik apa, teknik olah napas apa yang mampu menurunkan SpO2 secara ekstrim? Yang pertama namanya Bastrika, yang kedua namanya kapal bati, yang ketiga namanya Tumo, yang keempat namanya Wim Hof, yang kelima namanya holorenic breathing, yang keenam namanya Sudarshan Kriya, yang ketujuh namanya napas ritme. Jadi tujuh jenis ini bisa dipakai untuk menurunkan SpO2. Itu. Jadi silakan aja kita familiarnya sama yang mana, karena semua ada penelitian ilmiahnya semua. Seperti itu. Kemudian yang kedua untuk balancing eh, saraf otonom. Jadi ada beberapa variabel komplementer ya, komplement yang berhubungan sama CA. Ini saya bahas di workshop CA sebenarnya secara detailnya. Saya sebutkan aja. Jadi yang pertama adalah membanjiri sel kanker dengan oksigen. Salah satunya terapi ozon. Itu bisa. Atau semua teknik olah napas yang mampu membanjiri oksigen dalam satu saat secepat-cepatnya. Jadi teknik-teknik yang mampu meningkatkan apa namanya banjirnya oksigen ke jaringan. Tadi yang saya sebutkan tadi seperti Bastrika, Kapal Bati, Tumo, Sudarshan Kriya, kemudian Wim Hof, napas ritme itu bisa dipakai untuk membanjiri sel dengan oksigen. Meningkatkan pH itu juga bisa. Kemudian menurunkan gula atau membuat lapar sel kanker dengan gula. Ya tentu ini faktor puasa, faktor pemilihan makanan dan diet. Tetapi jika kita punya teknik yang bisa dipakai untuk bisa menurunkan gula darah setiap kali selesai latihan, maka teknik olah napas ini akan menyumbang upaya untuk melaparkan sel kanker. Secara logika pasti begitu. Nah, maka ini akan saya bahas nanti di workshop normalisasi diabetes yang akan dilaksanakan tanggal 5-6 Oktober mendatang. Semua teknik olah napas satu upaya yang bisa dipakai menurunkan gula darah, membongkar HbA1c, menurunkan gula darah puasa, menurunkan gula darah sewaktu, dapat dipandang sebagai upaya intervensi untuk ikut melaparkan sel kanker. Logikanya pasti ke situ, ya kan? Kemudian balancing sistem syaraf otonom. Untuk balancing sistem syaraf otonom ada banyak pendekatan. Yang paling gampang adalah disebut sebagai ritme simetris. Ritme simetris adalah ritme yang tarik napasnya, jumlah detiknya sama dengan buang napasnya. Silakan sesuaikan saja. Kalau mampu 88 ya bagus. Kalau mampu 99 ya bagus. Kalau mampu 10-10 ya bagus. Mampu 44 juga tidak ada masalah. Lalu pertanyaannya yang terbaik yang mana? Kenapa dipilih 88 di audio saya begitu kan? Karena berdasarkan statistik pengalaman OMG saja. Jadi gini, dengan HRV kita jadi tahu ritme apa yang dampaknya paling besar di badan secara total power atau energinya. Jadi HRV bisa melihat itu total powernya. Jadi biasanya kalau di kelas khusus HRV itu biasanya saya buka setahun sekali, namanya kelas Kurama, singkatan dari kuliah Ramadan. Jadi hanya bulan puasa, belajarnya total HRV selama sebulan puasa itu. Setiap malam kita belajar. Nanti peserta dapat PR untuk melakukan ritme dari mulai 11 sampai 30-30, sampai batasnya dia mampu di mana. Nanti diukur pakai HRV, nanti datanya dikumpulkan, nanti kita akan analisa mana di antara dari 11 sampai 30-30 yang efek powernya paling besar di badan.
nanti itu akan menjadi ritme yang harus paling sering dilatih orang itu. Dan ini bisa berbeda. Jadi bisa jadi saya dengan Pak Jarod bisa nggak sama. Kalau saya pribadi, kalau pengukuran di diri sendiri, di antara 11 sampai 30-30, yang paling besar itu 99. Jadi 99 itu adalah bagian tak terpisahkan dari latihan harian saya. Di antara semua ritme yang ada, di antara 55, 46, 48, 99 di badan saya efeknya paling besar. Jadi saya kalau lagi selemes apapun, secapek apapun, latihan 99 pasti kayak dicas ulang. Kayak pakai doping di badan saya. Kenapa? Karena saya tahu dari sekian banyak ritme ketika diukur pakai HRV, saya paling tahu 99 paling besar efeknya. Nah, kita kan nggak pernah tahu hal seperti itu kan. Nah, dengan napas ritme kita jadi tahu. Hanya dengan modal alat ukur HRV, lalu menguji setiap ritme, kita melaksanakan di badan setiap 5 sampai ya cuman 5 sampai 6 menit doang pengukurannya di setiap ritmenya, nggak mesti ada setiap hari itu, bisa besoknya, bisa besoknya, bisa besoknya. Kita jadi tahu efeknya. Sama kayak misalnya contoh Wim Hof yang random, yang detiknya random, tarik buangnya random. Kemudian modifikasi Wim Hof yang versi napas ritme yang bisa pakai 11, 22, 33, 24, 2,5, 2,5, kemudian progresif. Jadi ada 6 modifikasi Wim Hof versi napas ritme itu. Yakni dari ritme 11 ditambah tahan napas, ritme 22 plus tahan napas, ritme 33 plus tahan napas, ritme 2,5 plus tahan napas, ritme 24 plus tahan napas, ritme 12 plus tahan napas. Itu kalau dipraktekkan di badan hasilnya akan beda. Nah, kalau saya contoh di badan saya, dari semua jenis 6 variasi ritme tadi ditambah plus versi ritme asli, versi Wim Hof aslinya, itu yang paling besar efeknya cuma 2 di badan saya. Yakni ritme progresif, yang makin lama makin cepat, dan ritme 24. Itu di badan saya. Jadi saya kalau latihan versi Wim Hof, nggak pernah pakai bawaannya Wim Hof. Saya pakai audio yang 24, plus tahan napas, sama audio yang progresif. Itu ada di YouTube saya. Kenapa? Karena itu di badan saya paling besar. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang berhubungan dengan misalnya CA, ya justru berbeda. Ritme 2,5 itu yang paling besar efeknya karena mensimulasi kelenjar cerebrospinal fluid atau cairan sumsum tulang belakang. Maka tadi disebutkan di topik mengenai pikun tadi, pengukuran dari 17 subjek selama 1 tahun, salah satu variabelnya adalah melihat dari cerebrospinal fluid. Nah, jadi maka ritme 2,5 yang dipakai untuk meningkatkan indeks memori bisa dipakai. Jadi Wim Hof modifikasi tapi pakai yang 2,5 itu bisa naikin indeks memori. Nah itu, jadi keuntungan dari kita belajar HRV napas ritme adalah kita jadi tahu ritme-ritme napas apa yang paling cocok di badan. Ya sama kayak makanan lah, kan ada IgG food gitu kan. IgG food, kemudian ada klik DNA gitu kan, kita ukur berdasarkan DNA-nya mana makanan yang cocok, apakah daging, apakah ikan, apakah sayur kan begitu. Nah di saya sama, kita pakai HRV untuk mengetahui apa di badan saya ritme napas yang paling cocok itu yang mana, yang menghasilkan power terbesar. Nanti buktikan aja. Sesakit apapun, latihan pakai ritme yang memang sudah teruji di badannya sendiri itu efeknya besar banget. Dan belum tentu Wim Hof. Ya bisa jadi ada 7 modifikasi kalau di napas ritme itu yang seperti Wim Hof. Itu salah satunya akan dampaknya paling besar. Kalau itu udah ketemu yang paling besarnya, ya udah itu aja. Ya sama kayak kita udah tahu makanan saya, kalau saya makan lauk misalnya diare. Kalau saya makan ini diare, ya jangan dimakan kan begitu. Tapi kalau saya makan ini hati senang gitu kan, terus pikiran fresh, badan seger ya itu dimakan kan gitu. Ritme juga begitu. Oke, Oke, terima gitu. kasih Mas Gunggung ya Bapak Ibu, nanti sambil ngepost rekamannya di WA Group para rekaman malam ini saya akan tuliskan nomor sekretaris dari OMG Bu Intan ya. Barangkali ada yang tertarik untuk kelas khusus. Jadi kelas khusus itu di OMG ada macam-macam kelas yang secara khusus ya, misalnya normalisasi diabetes, untuk kanker, untuk darah tinggi. Jadi emang dibuat kelas-kelas untuk dibimbing secara intensif ya. Kalau ikut PHS kan pokoknya WA group satu arah, saya post aja pelajaran ya silakan dipelajari yang mau sembuh gitu ya. Yang dilihat, disimak gitu ya. Secara umum untuk ya orang macam-macam sakit, sakit macam-macam WA grupnya sama gitu ya. Nah, untuk dipelajari sehingga akhirnya boleh katakan itu kayak kelas umum. Tapi kalau teman-teman mau diabetes dan kelas diabetes, kanker dan kelas kanker ya sangat direkomendasi kalau mau masuk di
kelas OMG. Nah, nanti saya post rekaman ini di WA Group sekaligus kontak person yang bisa dihubungi ya. Jadi silahkan nanti disimak di WA Group ya. Saya masuk WA Group masih belum paham ya, pokoknya mulai disimak paling gampang kalau di WA Group PHS ya. Ini kan udah 3 hari ini setiap hari di post mengenai darah tinggi. Udah, itu aja diceklik, disimak gitu ya. Karena dengan menyimak satu itu akan nyambung yang lain. Jadi misalnya pas nyimak Wim Hof 2 gitu ya. Loh, ada yang Wim Hof 1. Ya, tinggal masuk YouTube ketik Wim Hof 1 Jarot gitu ya. Atau pas Anda masuk tiba-tiba langsung di workshop 8 gitu ya. Waduh, di situ pasti disinggung sesudahnya ataupun sebelumnya. Jadi nggak usah bingung sebenarnya kalau di PHS itu apa yang dipelajari ajari di minggu itu aja yang disimak. Udah, baru gabung pun nggak masalah, langsung 10 nggak masalah juga. Karena kalau misalnya Anda masuk di kayak saya belajar dulu di John Kabat-Zinn itu, ya dimulai dengan autonomic nervous system itu yang di saya jadiin modul 5 gitu. Baru kalau pergi ke sana itu di modul 1 gitu ya. Atau pernah belajar di kelompok yang lain yang Wim Hof 1 jadiin modul 1 gitu. Jadi atau ada ikut Bu Sinta, ya itu modul 1-nya Bu Sinta di saya jadi modul 15 gitu. Jadi sebenarnya Anda bisa belajar dari mana saja. Yang penting belajar. Jangan nggak disimak gitu ya, ikut WA Group tapi nggak disimak. Wah, temannya udah sembuh, temannya udah nggak usah kemoradiasi, udah teorinya udah kempes gitu ya. Temannya yang mau pasang jantung nggak jadi gitu ya. Wah, yang lain masih malah. Sama satu lagi sih kalau untuk Ya, lansia itu wajib belajar hal baru. Ini membaca. wajib banget. Ini dasar penelitian jurnalnya melimpah sekali. Kalau kita nggak pernah mau belajar hal baru, walaupun nggak ngerti, ini apa sih Mas Bungu tuh ngomong apa, Pak Jarod tuh autonomik nyebutnya lidahnya kegigit. Kadang-kadang istilah-istilah medis gitu kan, yang kita nggak ngerti itu nggak penting. Pokoknya dengerin ulang-ulang, dengerin ulang. Jadi otak kita tuh akan terus-terus merefresh dan itu penting banget untuk lansia, penting banget, super penting. Saya kalau di AL juga begitu. Jadi biasa saya bikin topik yang baru, nanti mereka pasti tanya, ini istilah apa lagi Mas? Udah Bapak dengerin aja saya ngomong. Setiap kali saya ngajar itu saya jelasin. Setiap kali saya ngajar jelasin. Setelah sejumlah saya jelasin. Terus aja begitu. Ada yang sebulan baru ingat, ada yang 2 bulan baru ingat. Terus biarin aja. Tapi begitu mereka bisa ingat, berarti kan sarafnya nyambung tuh. Ya kan? Berarti area memori itu dia aktif di situ. Nah itu. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya dengar penjelasan saya di YouTube atau penjelasan Pak Jarod, pusing sendiri ini Pak Jarod ngomong apa nih, Mas Gung ngomong apa, diulang-ulang aja terus gitu, biar nggak ngerti juga nggak apa-apa. Iya. Nanti lama-lama ngerti. Itu penting banget. Belajar hal baru yang otak kita sama sekali belum tahu mengenai itu. Iya, betul sekali ya. Yang demikian nanti bukan cuma saya sendirian yang memori otaknya dari merah pindah kuning, pindah biru, pindah hijau ya. Kemudian kita semuanya ya memori otak kita membaik, kita tua dengan sehat. Kalau toh mati itu karena ya tugas di bumi udah selesai, tapi kita nggak ngerepoti orang lain, kita bisa mandiri. Ya kemarin senang banget di Malang itu ada orang datang tes PRMA umurnya 86 tahun, ya, lalu beli produk apotek PAS kan. Nggak lama lagi dia, Pak, saya minta dikirimnya ke Jakarta ya. Kenapa? Saya mau ke Jakarta. Wah, udah 86 tahun kan. Ada yang nganter, Bu? Enggak, saya ke Singapura sendirian. Jangan ke Jakarta gitu ya. Wah, di Malang rumahnya gede banget. Nggak ada pembantu. Suaminya udah meninggal. Ibu 86 tahun di rumah sendirian, nggak ada pembantu, ke Singapura sendiri, ke Jakarta sendiri. Kenapa? Di umur 86 tahun sehat. Nah, kalau udah misalnya umur nggak sampai 86 ya, umur 70 aja deh pikun gitu. Ya lupa jalan gimana nyampe gitu kan, sampai terminal hilang gitu. Ini Singapura, terminal Singapura tuh airportnya ya, 1, 2, 3. Dari Iya, banyak. airport 1 pindah ke 2 tuh kadang harus ganti train, ganti tram. Waduh, itu kalau bisa sendirian itu berarti nggak pikun itu. Nah, teman-teman ya kalau bisa seperti itu kan masa tua itu kan kita membawa masa tua itu kemana? Kita yang di kursi roda didorong oleh anak, cucu kemana-mana gitu ya. Atau kita bisa jalan sendiri. Ya, karena kita ya badannya sehat dan otaknya tidak pikun, pergi ya bisa pulang gitu. Jadi, ya, Dan 2 hal nanti untuk yang belajar hal baru. ya. Yang pertama adalah membaca, kalau bisa. Kalau nggak bisa berarti mendengar. Hmm. Jadi kalau mendengar itu ya tinggal puter aja videonya Pak Jarod atau video saya salah penjelasan, merem aja udah. Nanti tuh nyambung tuh, tek, tek, lama-lama visualnya kebentuk tuh, oh maksudnya ini, tek, tek gitu.
Jadi kalau membaca untuk usia misalnya, oh saya udah 70 ngapain saya harus beli-beli buku baca tulisannya kecil-kecil. WA aja fontnya dibikin gede-gede itu kan. Kalau buku begini tulisannya kecil-kecil itu. Kalau susah mendengar. Yang penting hal baru. Itu kata kuncinya. Yang penting hal baru. Jadi nanti lama-lama Bapak Ibu, kakek nenek, opa oma lah ngerti loh simpatik, parasimpatetik. Iya, iya. Keren kan? Iya. Ngerti autonomic nervous system. Wah. Hmm. Ngerti indeks memori ya dan seterusnya ya. Lama-lama udah ngerti ya. Oke, jadi silakan nanti belajar ya. Memang dari saya belajar banyak nanti belajar cara bikin probiotik, kefir, jus pro. Dulu nggak tahu apa itu probiotik gitu kan. Katanya tape aja udah. Ya lama-lama kita jadi ngerti dan sehat gitu loh ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu ya. Saya akan kirim. Makasih Mas Gunggung. Sehat. Terima kasih banyak. Makasih Semoga sehat semuanya. banyak. Oke, Sampai benua. ya, kita akhiri.